Shalom, saudara yang berkat oleh Tuhan. Video ini saya sampaikan, saya tujukan kepada seluruh pemuda remaja gereja yang berada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ini merupakan video yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua tentang posisi pelayanan pemuda remaja gereja di tengah-tengah peluang kota dan bangsa, terlebih khusus Kota Bitung. Mengapa penting? Karena sebagai pemuda remaja gereja di Kota Bitung, kita harus memiliki pengaruh. Kita harus memiliki eksistensi dalam kehidupan, terutama di kota kita. Oleh karena itu, malam hari ini saya akan menyampaikan hal-hal tersebut yang saya pakai adalah materi dari Badan Musyawarah Pemuda Remaja Gereja Kota Bitung yang dipimpin oleh Penatua Michael Yakobus dan saya salah satu anggota. Saya perwakilan Kecamatan Air Tembaga. Nah, teman-teman, berikut adalah slide-slide yang akan saya jelaskan. Kita akan berbicara mengenai posisi pelayanan pemuda remaja di tengah tantangan dan peluang kota dan bangsa. Peluang Bitung di bibir Pasifik. Posisi geografis yang sangat strategis sehingga Bitung terpilih menjadi salah satu pelabuhan internasional Indonesia, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Ditetapkannya kawasan ekonomi khusus Tanjung Merah dan akan dilaksanakan proyek jalan tol Bitung Manado yang akan mempercepat arus transportasi. Dan ketiga fasilitas tersebut akan memicu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bila kita siap memasuki AFTA, di mana AFTA akan membuka perdagangan bebas barang dan jasa antar sesama negara ASEAN. Dan ini adalah kondisi nasional bangsa Indonesia dalam menyambut AFTA. Kasus korupsi tahun 2013, 1.271 tersangka. Pertumbuhan ekonomi 5% per tahun, tapi efektivitasnya pada peningkatan ekonomi masyarakat miskin tidak berpengaruh signifikan. Pendapatan per kapita penduduk di Indonesia per tahun 2013 ialah $4.500, kalah dengan Timor Leste yang mencapai angka $6.500. Padahal Timor Leste baru berdiri beberapa tahun yang lalu, dan kita sudah kalah telak pendapatan kita. Perang ekonomi, perang ideologi dan budaya, sehingga globalisasi bukan sekedar kemajuan tapi juga ancaman. Ini kondisi generasi muda Indonesia yang perlu diketahui, karena kondisi generasi muda Indonesia penting untuk diketahui karena akan menyambut AFTA. Bagaimana Indonesia di masa depan nanti dalam menyambut AFTA dilihat dari kondisi generasi muda Indonesia. Data Badan Narkotika Negara tahun 2012 menyebutkan 50-60% pengguna narkoba ialah pelajar dan mahasiswa. Pengakses media porno, 64% adalah remaja berusia 12-19 tahun, 39,5% diantaranya sudah pernah berhubungan seksual pranikah. Data UI 2011 menyebutkan 54% remaja di Jakarta, 54% remaja di Medan, dan 47% di Bandung telah melakukan hubungan seks di pranikah. Data UGM 2012, pemeran 800 jenis video porno, 90% ialah pelajar dan mahasiswa. Kasus prostitusi setiap tahun meningkat. Hal ini terjadi pada 15.000 orang anak yang belum berusia 18 tahun dan 5.000 diantaranya belum mencapai 16 tahun. Dan ini adalah kondisi kota kita, Kota Bitung tercinta hari ini. Pembangunan infrastruktur lumayan baik. Jalan-jalan yang besar, begitu banyak transportasi kendaraan yang memadai. Pengembangan SDM masih menjadi masalah pokok. Mengapa? Karena pemerintah masih cenderung mempersiapkan SDM melalui pendidikan formal, tapi informal masih kurang diperdayakan. Kasus percabulan anak di bawah umur tahun 2013 mencapai 23 kasus dan Mei 2014 telah mencapai 18 kasus. Belum kasus pembunuhan, panawir, dan lain-lain. Nah, teman-teman, pemerintah cenderung mempersiapkan SDM melalui pendidikan formal, tapi informal masih kurang diberdayakan. Seperti contoh BLK. BLK itu penting loh untuk dipakai oleh masyarakat. Tapi bagaimana? Sedangkan sekarang sistem sudah sangat maju, mesin dan alat-alat praktik yang berada di BLK itu masih sangat ketinggalan. Dan seharusnya pemerintah lebih memperhatikan hal itu. Juga kasus-kasus percabulan anak di bawah umur tahun 2013 mencapai 23 kasus.
dan Mei 2014 telah mencapai 18 kasus, belum dihitung tahun ini 2015, dan belum kasus pembunuhan, penawaian, dan lain-lain. Pemuda memiliki banyak komunitas, namun dengan visi yang tidak jelas atau malah tidak memiliki visi. Bahkan ada yang memiliki visi tapi visinya tidak relevan dengan kebutuhan zaman ini. Lembaga pendidikan kita belum berorientasi pada penghasilan tenaga ahli tapi calon pengangguran. Ini perlu kita akui, saudara sekalian. Jadi problem utama kita ialah sumber daya manusia. Berbicara SDM berarti berbicara karakter, knowledge, dan skill. Belum siap fight. Wajah kita pemuda Bitung masih memiliki karakter negatif dan habits konsumeritis. Kenapa, saudara? Karena konsumeritis kita lebih cenderung memakai. Kapan ada pemuda-pemuda Bitung atau Indonesia menghasilkan produk-produk yang akan memberi kreativitas sehingga banyak yang menjadi konsumen dari hasil kita, bukan kita yang selalu memakai hasil dari orang lain, dari negara lain. Jadi kreativitas masih kurang. Ini yang dinamakan Jokowi saat ini adalah kreativitas, ya. Posisi pelayanan pemuda remaja seharusnya menjadi rahim lahirnya pemimpin unggul di segala bidang yang nantinya akan menjadi seperti Yusuf, Esther, dan Daniel di masa kini. Jadi kesedaran kita dengan realita ialah yang pertama, pelayanan pemuda dan remaja gereja tidak bisa berjalan sendiri. Yang berikut adalah ada banyak hal yang harus kita sikapi bersama dan hanya dapat dilakukan bersama-sama. Yang berikut adalah banyak hal yang belum sempat dilakukan gereja. Itu harus kita isi secara bersama-sama. Revisi menjadikan wadah pelayanan pemuda dan remaja gereja sebagai rahim lahirnya pemimpin unggul di segala bidang untuk memberkati kota. Jadi Badan Musyawarah Pemuda Remaja Gereja berposisi sebagai katalisator atau alat yang mempercepat terwujudnya pelayanan pemuda dan remaja gereja sebagai rahim lahirnya pemimpin unggul di segala bidang. Dan misi adalah melakukan langkah nyata untuk mempersatukan, memberdayakan, menginklusifkan wadah pelayanan pemuda dan remaja gereja untuk mempengaruhi kota Bitung. Motivasi kami didorong oleh kebesaran kasih karunia Allah dalam taukan Yesus Kristus sehingga kepedulian bersama terhadap persatuan dan pertumbuhan masa depan gereja sebagai tubuh Kristus. Dan strategi kami adalah mengembangkan gerakan doa, pelatihan pembinaan, dan program yang menjawab secara konkret masalah kepemudaan dan khususnya dan kota Bitung pada umumnya. Ini program-program yang telah dilaksanakan oleh BMPRG Bitung selama tahun 2011 sampai 2014. Dari mempersatukan, pemuda Bitung berdoa, doa bersama di jalan gereja, meet and pray, dalam merayakan ada sharing bersama Bamak Sidoarjo, dialog bersama mahasiswa, komunitas nasional pemuda Kristen. Dalam rangka menginklusifkan, kita melakukan pengawalan sholat Id, perjuangan beasiswa untuk mahasiswa, pembentukan komunitas mahasiswa, Bitung, Komit, bantuan advokasi keluarga korban pembunuhan anak Winenet, Messi dan Niki pada waktu itu, bantuan sosial duka korban pembunuhan Winenet, bantuan advokasi bagi 17 warga Batu Putih. Dalam rangka mempengaruhi, kita melakukan unjuk rasa penolakan Masjid Raya tanpa SK, unjuk rasa tolak FPI, membentuk pengurus kecamatan Lembe Selatan dan Utara, memberdayakan, memprakarsai terbentuknya Forum Komunikasi Pemuda Kristen Indonesia. Pada waktu itu di Sidoarjo, bulan Mei. Ini penguatan eksistensi marketplace, yaitu art, entertainment, dan media, business, church, development, and the poor, education, science, and technology, family, governance, politik and law, ya, government seharusnya, ya, health and sport. Ini dokumentasi kita, keliling fellowship setiap bulan sekali di setiap kecamatan. Ini BMPG kecamatan dilantik. Ini pray and share pengurus BMPG kecamatan, pengawalan sholat Id, demo tolak FPI, demo tolak Masjid Raya, perjuangan besok untuk mahasiswa kurang mampu. Ini di ruang pertemuan bersama Pak Wali Kota, ya. Share and pray with Bamak Sidoarjo, badan musyawarah antara gereja, ya. Ini memprakarsai berdirinya komunitas mahasiswa Bitung, Komit. Ini binatang bersama mahasiswa kurang mampu. Ini advokasi korban pembunuhan anak, bantuan korban banjir Manado tahun Januari. Itulah tadi program-program yang Badan Musyawarah Pemuda Remaja Gereja bisa beritahukan kepada teman-teman pemuda Bitung sekalian.
tentang bagaimana seharusnya kita pemuda remaja gereja dan komunitas-komunitas pemuda remaja gereja menyambut Natal pada tahun ini, bulan Desember yang akan dicetuskan, yang akan mulai beroperasi. Teman-teman akan ada banyak orang-orang dari luar negeri datang ke tempat kita, membawa segala macam ahli keahlian mereka, membawa segala macam hal-hal yang mereka miliki, kemampuan-kemampuan. Nah, pertanyaannya apakah kita siap bersaing atau kita hanya akan menjadi budak di tempat kita sendiri. Hasil-hasil kita dipakai dan kita hanya akan digaji untuk makan dalam 1 bulan. Semua pasti tidak mau menerima itu. Oleh karena itu teman-teman pemuda dan komunitas-komunitas pemuda pada umumnya semuanya, buatlah komunitas kita dapat memberi pengaruh bagi muda-muda kita untuk memberi pengaruh kepada Kota Bitung. Dan kita harus memegang kendali Kota Bitung. Pemuda Kristen, Muslim, semuanya tidak pandang. Kita harus memiliki rasa nasionalitas dalam membangun Kota Bitung. Kita harus mencegah identitas kita sebagai tuan rumah, sebagai orang-orang pribumi dalam menjaga eksistensi kita. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat, semoga memberi motivasi, memberi informasi, dan terima kasih, Tuhan memberkati.